Ini adalah video lanjutan di pendakian Gunung Merbabu via Swanting ya teman-teman. Setelah kita selesai mengisi data barang-barang yang kita bawa, kita siap-siap untuk naik ojek ya. Ojek masih ngantri. Kalau iya saya deh tuh. Karena ya udah. Terkait ojek menuju Tugu Swanting atau Loket 2 itu gratis ya. Itu sudah termasuk ke dalam biaya yang kita bayar sebesar 35.000 itu. Namun hanya berlaku satu kali naik. Estimasi waktu dari tempat parkir atau base camp 1 ke base camp 2 itu kurang lebih selama 2-5 menit saja ya kalau naik motor. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 15 menitan ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di Loket 2 atau Tugu Swanting. Base camp ini kita di Tugu Swanting. Sebentar lagi akan briefing. Nunggu yang lain dulu ya, biar nggak sedikit. Kata hah? Oncan yuk aduh nunggu briefingan dulu, kabut. Sebelum di briefing, kita dipintai KTP 1 orang minimal dalam satu rombongan untuk jaminan nanti kalau kita pulang dari pendakian. Sisanya pakai foto Pak. Ini yang tapi ini orangnya kalau dulu tak foto Pak, jadi besok dulu. Bukan saya
Bukan datang. Ada buku satu ya? Tiga orang berangkat dua. Ya. Iya mau. Isi. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar jenengan semuanya, baik, sehat semuanya? Oke, perkenalkan nama saya Sofyan dan rekan saya Mas Sarsar, petugas briefing di Gunung Merbabu, khususnya di Pias Manting, yang akan sedikit memberi penjelasan tentang jam pelayanan kita, estimasi waktu, jalur, kondisi trek, keamanan dan larang-larangan yang harus kalian patuhi saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu Pias Manting. Oke, langsung saja ya ke yang pertama, jam pelayanan kita. Kita mulai bekerja mulai jam 8 pagi dan tutup jam 4 sore. Otomatis besok kalian kalau turun jangan melebihi jam 4 sore untuk pengambilan KTP jenengan. Soalnya di antara kalian nanti ada ditinggal satu KTP untuk pengambilan tiket BNPB-nya yang kalian transfer kemarin. Karena yang tiket yang panjang tadi itu tiket masuk desa dan plus sekali ojek naik. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sekarang kita ada di pintu rimba. Kalian akan menuju pos 1. Dari pintu rimba ke pos 1 itu dekat, 2 patok sedikit tambahan. Di Merbabu sendiri ada namanya HM atau patok berwarna orange putih. Dan jaraknya itu adalah 100 meter per patok. Jadi kalau 2 patok berarti 200 meter. Dengan estimasi waktunya adalah 10 sampai 15 menit. Gitu. Dari pos 1 menuju pos 2 itu lumayan jauh, dari AM2 ke AM20, jadi 18 patok, 1.800 meter. Dengan estimasi waktunya adalah 3 sampai 4 jam. Tapi tergantung pace kalian. Kalau kalian bisa cepat, mungkin udah sampai segitu dah, sampai di pos 2. Sebelum sampai pos 2 kalian akan melewati beberapa checkpoint, di antaranya Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Ngerijan, Lembah Mito, baru pos 2. Dan di pos 2 di sini ada beberapa shelter yang bisa kalian gunakan untuk istirahat, makan siang sebelum kalian lanjut ke pos 3. Gitu. Dari pos 2 ke pos 3 itu juga lumayan jauh, dari AM20 ke AM36, 16 patok. Berarti 1.600 meter. Dengan estimasi waktunya bersama 3 sampai 4 jam, tapi tergantung pace kalian lagi. Sebelum sampai pos 3 kalian akan melewati beberapa checkpoint, di antaranya adalah lembah yang sangat panjang, yaitu adalah Lembah Manding di sini. Dan di sepanjang Lembah Manding nggak ada namanya shelter. Otomatis kalian kalau udah naik dari pos 2 harus sampai pos 3. Sebelum sampai pos 3 melewati pos air di AM34. Jadi kalau kalian nanti udah bertemu pos air 200 meter lagi udah nyampe pos 3. Dan estimasi waktunya adalah 30 menit. Karena di 30 menit itu karena kalian udah capek jalan dari bawah. Dan pos 3 sendiri ada camp ground terakhir. Jadi jangan melebihi pos 3 untuk camp. Karena di atasnya pos 3 itu sabana dan bentuknya hubungan. Takutnya ntar kalau ada angin malah kalian juga yang repot. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Paham. Oke. Lanjut untuk besok kalian summit. Kami harap kalian bangun lebih awal, jam 3 bisa bangun lah. Karena kalian harus bikin bekal segala macam, perlengkapan untuk summit. Gitu. Jadi jam 3 bangun, jam setengah 4 kalian bisa summit. Dan estimasi waktunya adalah sampai puncak itu 2 sampai 3 jam. Tapi tergantung pace kalian lagi. Gitu. Sebelum sampai puncak kalian akan melewati beberapa checkpoint, di antara adalah Sabana 1, Sabana 2, Puncak Semanting, Puncak Tragulasi, dan Puncak Punteng Songo. Dan kami harap di puncak kalian nggak usah terlalu lama, 1 jam mungkin udah cukup untuk pengambilan video, foto segala macam untuk dokumentasi kalian. Mungkin udah cukup kan 1 jam? Karena kalian masih ada PR untuk turun di pos 3, masih masak, makan siang, packing, baru turun ke base camp supaya kalian nggak terlalu kesorean nyampe di base camp. Seperti itu.
Untuk keamanan sendiri di pos 3 tolong barang-barang berharga punya kalian dikondisikan benar-benar, karena barang-barang yang hilang di pos 3 bukan tanggung jawab petugas, karena pos 3 sendiri jauh dari jangkauan petugas. Jadi kalian kalau mau summit atau mau keluar tenda, barang-barang berharga dikondisikan seperti itu. Ada pertanyaan? Ada. Untuk track sendiri Swanting adalah single track, jadi cuma satu jalur. Jadi resiko untuk frustasi nggak mungkin ya kalau cuma satu jalur. Walaupun ada beberapa cabangan di track itu, tapi tembusnya di jalur utama. Seperti itu. Paham? Oke, paham. Lanjut ke larangan. Tertera di situ semuanya untuk larangan. Dilarang membuat api unggun nggak boleh, membawa drone atau para layang tanpa seizin Taman Nasional itu nggak boleh, karena memang di sini memang nggak boleh untuk drone. Gitu. Terus membawa tisu basah itu nggak boleh, karena setiap gunung sekarang memang tisu basah nggak boleh naik sih sebenarnya, dan tisu basah itu sulit untuk terurai di alam. Jadi kalau kalian bawa tisu basah, mendingan kalian ditinggal di poket, besok turun kalian bisa ambil lagi, daripada ntar kalian ketahuan membawa tisu basah dan menggunakannya, kalian akan terkena sanksi. Dan satu lembar tisu basah adalah 5 pack trash bag. Itu diberlakukan untuk semua kelompok. Jadi kalau kalian bertujuh yang bawa satu, berarti yang 6 ikut kena sanksi juga. Seperti itu. Jadi untuk tisu basah benar-benar tinggal di bawah. Gitu. Terus lanjut, membawa dan menggunakan benda tajam dengan panjang lebih 15 cm itu nggak boleh. Takutnya disalahpergunakan untuk menebang pohon. Salah satunya seperti itu. Terus lanjut, membawa dan menggunakan bahan yang dapat mencemarkan alam seperti deterjen, sabun colek, sabun muka, pasta gigi, nggak boleh. Kalau kalian bawa mendingan tinggal di loket 2, besok turun kalian ambil lagi, daripada kalian ntar kena sanksi karena membawa barang-barang yang itu. Itu. Lanjut, membawa peliharaan nggak boleh, obat-obatan dan minuman keras nggak boleh, membawa kembang api atau petasan juga nggak boleh. Lanjut ke sebelahnya, dilarang melakukan vandalisme. Itu digambarkan oleh spidol sama pilok, karena di setiap lembah kita pasti ada sarkanya kan. Tapi banyak pendaki yang suka main iseng pakai tanda tangan segala macam di situ, bahkan petunjuk itu hilang. Padahal petunjuk itu dibuat untuk kalian, supaya kalian tahu posisi kalian ada di mana. Tapi banyak pendaki yang banyak iseng-iseng seperti itu. Jadi kami harap kalian jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Lanjut, membawa segala jenis alat musik itu nggak boleh, terutama musik box. Musik box mungkin kita nyaman untuk mendengar, tapi untuk pendaki yang lain terganggu. Jadi untuk musik box tolong ditinggal. Dan sanksi tisu box itu, musik box itu malah bukan kita yang ngasih sanksi, tapi langsung dari Bapak TN yang di atas tadi. Bukan kita yang ngasih. Nggak tahu itu di backlist atau di mana, kita nggak tahu. Gitu. Terus lanjut, mengambil tumbuhan dan satwa nggak boleh, membuat jalur baru atau jalan pintas itu sering terjadi di pos 3 ke atas, karena pos 3 di atas ini adalah sabana. Banyak pendaki yang mau ambil view-nya ke sana, ke situ, tapi pulangnya pakai jalur sendiri, nggak pakai jalur yang sudah ada. Itu yang merusak sabana sebenarnya. Jadi tolong kalau ntar kalian mau melipir ambil view foto, pulangnya pakai jalur yang sudah disediakan. Gitu. Lanjut, dilarang melakukan tindakan asusila nggak boleh. Yang saya tekankan lagi adalah ke sampah. Kalian udah ngelis di sini. Logistik kalian, itu logistik pasti berposisi dengan sampah. Jadi besok kalian harus sesuai yang kalian list di sini. Karena kalau ada icon satu ini yang hilang, kalian akan terkena sanksi 5 lembar trash bag per iconnya. Jadi bayangkan, karena yang sering hilang itu adalah puntung rokok sama bumbu mie instan yang dalam. Karena kebanyakan pendaki ngitung mie instan itu bungkus yang besar, sementara bungkus yang kecil nggak dihitung. Seperti itu. Kalau di sini harus bawa turun yang bungkus yang kecil juga. Karena itu kalau hilang, kalian terkena sanksi 5 trash bag. Dan untuk rokok sendiri, rokok itu sebenarnya yang dihitung yang filter. Untuk yang kretek bisa kalian buang karena mudah terurai juga kan di alam, seperti itu. Kalau yang dihitung itu yang filter. Kalau yang kretek itu biasanya yang dihitung adalah bungkusnya. Banyak pendaki yang salah menulis karena di situ dia bawanya 3 bungkus, tapi yang filter 2 bungkus, terus yang kreteknya 1 bungkus itu biasanya dihitung semua.
Jadi tolong sebelum kalian nanti masuk ke loket 2, kalau yang mau rilis silahkan rilis dulu, yang mau diperbaiki perbaiki dulu. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Untuk ada Pak. apa? Kalau lebih plastik Maksudnya? bawanya pulang lebih atau dari sana kan ada kotoran nih. Nah, itu Kita alangkah baiknya itu bagus, kita membawa. kasih apresiasi untuk kalian. Tapi dengan prosedur bikin foto atau video lah. Oke, siap. Ini kita ambil sampah dari orang lain, dan malah bagus, kita malah bahagia dan senang kalau lihat orang-orang yang seperti itu. Kalau bisa ya dipisahin juga. Dipisahin. Nah, barang kita yang punya ini dan yang kami ambil di jalan ini itu. Seperti itu. Terus untuk sampah organik itu bisa kalian tinggal dengan prosedur kalian bikin lubang lah, ditimbun di atas itu nggak apa-apa, jangan disebar. Kalau disebar ntar malah jadi kotor kan gunungnya. Kalian timbun itu bisa ditinggal seperti itu, jangan dibawa turun. Kebanyakan pendaki yang ada sisa makanan atau kulit jeruk, kulit semangka dibawa turun kan berat juga. Dengan kalian tinggal ditimbun di situ nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin penjelasan kita cukup sekian. Mestinya kita dari petugas banyak kekurangan dalam memberi fasilitas buat kalian. Kami sebagai petugas minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu lah ya HP lah. Hah, siapa jenenganmu? Ani. Masnya siapa? Tio. Tio. Ya. Ya, Tio. ini teman kita yang baru dari mana? Wonosobo. Wonosobo. Oke. Siapa yang mau memimpin? Kamu Mas, sampean Mas. Ya, saya Udan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan pendakian, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memberi kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cak Bu. Untuk menyambut. Go! Start jam 10.50. Baru start. Baru 2 langkah, capek. Kemarin katanya yang mandul Borobudur gak usah naik ke Babu, jauh capek, mendingan dari sini aja. Ada sunrise-nya juga. Ya, Calo burung. calonnya disusulin loh di jalan. Orang kata saya lagi main-main juga. Ketinggian 1.500 Lembah Lempong. Itu lebih tekan di. Tekan pecang. Estimasi waktu dari loket 2 ke pos 1 kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Ada liftnya guys, eskalator nih, eskalator berjalan. Buset dah. Ini ngegerotnya? Ngegerot lain? Ya. Sakit perut. Baru sampai pos 1 sudah mulai gerimis ya teman-teman. Jalannya berupa tanah. Masih
Masih baru ya, kemarin dibuka tanggal 17, sekarang tanggal 18 dan masih baru. Sampai Lembah Gosong. Cuman hujan gerimis. Estimasi perjalanan dari base camp ke dari parkiran ke base camp naik ojek kurang lebih selama 5 menit. Dari base camp menuju pos 1 kurang lebih ada 10 menit, 10-15 menit lah ya. Dari tadi sampai ke lembah apa pertama, Lempong satu. lembah Lempong itu kurang lebih 15 menit. Dari lembah Lempong ke Lembah Gosong ada berapa, 15 menit kan ya kayaknya. Dari nggak lihat jam sih, tapi kayaknya udah segituan. Hujan guys, sedikit ya bikin videonya soalnya takut mati HP-nya. Yuk. Hujan. Lembah Cemoro. Jadi kita Rena. Cemoro guys. Sudah sampai di Lembah Cemoro. Ketinggian 1390 mdpl. Saja ya.